Perkenalkan, kami dari SKD B7 yang akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Rekam Medis Elektronik, Kebutuhan Kekinian dan Tantangannya. Baik, berikut adalah anggota dari SKD B7. Baik, izinkan kami untuk memulai presentasi, dimulai dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Saya Stella Angelin Isbianto dengan 3 digit NIM terakhir 142 yang akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari student project kami. Baik, jadi hingga saat ini teknologi telah merevolusi dunia dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga segalanya menjadi begitu lebih cepat dan mudah. Nah, pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi ini, juga ada di bidang kesehatan. Nah, salah satu contohnya itu adalah rekam medis. Jadi dari yang semula rekam medis itu secara manual, jadi ditulis tangan, dan juga menggunakan kertas, itu mulai bertransformasi menjadi rekam medis elektronik, atau yang disingkat juga dengan RME. Nah, di zaman yang serba mudah dan cepat ini, RME itu dibutuhkan karena terdapat banyak sekali manfaat yang didapatkan, seperti bisa mengekspor data pasien dengan lebih cepat, bisa melihat riwayat medis pasien dengan lebih cepat, lebih efisien, dan sebagainya. Nah, tetapi di samping banyak sekali manfaat yang didapatkan, terdapat pula tantangan dan juga hambatannya dalam pengimplementasian rekam medis elektronik khususnya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Titi Sumamula dengan NIM 21025111151. Di sini saya akan mempresentasikan bagian rumusan masalah, yaitu apa itu rekam medis elektronik dan komponen apa saja yang terdapat di dalam rekam medis elektronik. Yang kedua, apa saja manfaat dari rekam medis. Yang ketiga, bagaimana tantangan serta solusi dari rekam medis elektronik. Dan yang keempat adalah bagaimana aspek mediko-legal rekam medis elektronik dalam pelayanan kesehatan. Kemudian tujuan, yang pertama mengetahui definisi rekam medis elektronik dan komponen-komponennya. Yang kedua mengetahui manfaat rekam medis elektronik dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga mengetahui tantangan serta solusi dari rekam medis elektronik dalam pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah mengetahui aspek mediko-legal rekam medis elektronik dalam pelayanan kesehatan. Manfaat bagi pembaca: mengetahui dan memahami bagaimana rekam medis elektronik dengan tetap memenuhi hak dan kewajiban antara pasien, dokter, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan manfaat bagi penulis: dapat memperinci dan memahami rekam medis elektronik dalam aspek mediko-legal dan etika dokter sebagai tantangan untuk digitalisasi serta lebih terampil dalam mencari informasi. Baik, selanjutnya saya izin untuk melanjutkan ke bab 2 dari studi kita, di mana saya akan mulai dari poin 2.1. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri, saya Mari dan Widata dengan 3 digit terakhir 147. Jadi poin 2.1 yang pertama saya akan bahas itu mengenai pengertian rekam medis elektronik. Jadi rekam medis secara umum diregulasi pada Aturan Permenkes RI nomor 269 garing Menkes garing per garing 3 garing 2008 tentang rekam medis, di mana pada bab 1 ketentuan yaitu pada ketentuan umum, rekam medis didefinisikan sebagai berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan pada pasien. Kemudian pada bab 2, pasal 2 ayat 1, rekam medis dapat diklasifikasikan jenisnya menjadi 2, yaitu rekam medis secara tertulis dan rekam medis elektronik. Jadi kemudian secara sederhana, rekam medis elektronik merupakan salah satu jenis rekam medis yang terkomputerisasi dan digunakan dengan tujuan untuk mencatat data demografi, riwayat penyakit, pengobatan, tindakan, dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang meregulasi tentang rekam medis. Sehingga dengan dimulainya pergeseran rekam medis secara tertulis menjadi elektronik, diharapkan efisiensi kinerja dapat meningkat dan akses informasi pasien juga dapat dimudahkan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nil Putri Putri Kaika dengan 3 digit NIM terakhir 155. Komponen rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik itu tidak seperti sistem informasi pada umumnya, karena harus ada sifat konfidensialitas yang harus dijaga di rekam medis elektronik. Sehingga rekam medis elektronik
Tidak seperti sistem informasi lainnya yang dapat dibeli dan dipasang secara sembarangan, seperti sistem informasi pembayaran rumah sakit, yang memang dapat langsung dihubungkan dengan sistem dan alat informasi lainnya. Oleh karena itu, terdapat kriteria dari rekam medis elektronik. Yang pertama yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengumpulkan data pasien selama pelayanan, dan mendukung penyedia layanan dalam pengambilan keputusan. Komponen rekam medis elektronik pada umumnya terdiri dari 3 komponen utama. Apabila komponen-komponen di luar ini itu berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Dan 3 komponen utama tersebut terdiri dari yang pertama ada identifikasi. Pada bagian ini, dokter akan mendokumentasikan kasus keluhan yang diceritakan pasien, serta informasi kesehatan pasien. Dan yang kedua, solusi, dan pada bagian ini dokter menjelaskan diagnosis pasien serta solusinya. Adapun pada bagian ini juga dokter dapat mencantumkan data-data yang mendukung diagnosis tersebut, seperti hasil urinalisis dan elektrokardiogram. Yang ketiga, yaitu hasil. Dan pada bagian ini, dokter menjelaskan keadaan yang dihasilkan setelah pasien menerapkan solusi yang telah disarankan oleh dokter di bagian sebelumnya. Adapun pada bagian hasil ini, dokter juga dapat mencatat perkembangan-perkembangan yang ditujukan pasien setelah menerapkan solusi tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Anjani Kabamis Dewa dengan 3 digit terakhir 148. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari rekam medis elektronik. Yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme dan juga kinerja manajemen rumah sakit sehingga para tenaga profesional dapat meningkatkan produktivitasnya karena memiliki standar praktik yang benar dan juga tepat. Yang kedua adalah menghasilkan dokumen yang auditable dan juga accountable sehingga mendukung koordinasi antar unit di rumah sakit. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan operasional pekerjaan kesehatan karena ada efisien waktu dalam kecepatan penyelesaian pekerjaan administrasi serta pencarian dokumen yang lebih akurat dan juga teliti. Dan yang keempat adalah mengurangi kesalahan medis hingga 50% karena tersedia peringatan terkait dokumen dan data pelayanan kesehatan yang disampaikan dokter secara terkomputerisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Grace Valerie dengan 3 digit NIM terakhir 143. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tantangan rekam medis elektronik dan solusinya. Secara garis besar, rekam medis elektronik digunakan untuk meningkatkan pelayanan medis. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan rekam medis elektronik dari berbagai bidang. Secara khusus, saya akan menjelaskan dari sisi hukum. Tantangan rekam medis elektronik dalam bidang hukum merupakan jaminan terhadap privasi pasien. Informasi medis yang didokumentasikan dalam rekam medis elektronik seharusnya terlindungi terhadap keamanan informasi secara umum. Dalam konsep hukum, proteksi informasi kesehatan pasien sangatlah penting. Pasien akan mendapat stigma dan diskriminasi apabila informasi pribadinya terbuka secara bebas. Hal ini tentunya akan menurunkan kualitas layanan kesehatan. Pasien-pasien yang memiliki penyakit infeksius, gangguan kejiwaan, atau penyalahgunaan obat akan menolak untuk mendapatkan terapi karena takut terbuka privasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Brian Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 152. Jadi, perlindungan terhadap data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, cakupannya cukup luas ya, bisa dilihat sendiri di screen, itu ada lebih dari 5. Nah, namun demikian tetap perlu adanya regulasi untuk memberi batasan dan segmentasi data tentang data-data yang boleh diakses oleh privat dan oleh publik. Selain itu, ada cara lain yang dapat digunakan, yaitu dengan minta pasien sendiri untuk mengakses rekam medisnya dan memonitor sendiri riwayat kesehatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Sadera Wangsa dengan 3 digit NIM terakhir 144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan rekam medis elektronik dari sisi etika kedokteran. Penerapan ilmu teknologi dalam rekam medis tentu memiliki banyak manfaat, namun pada kenyataannya rekam medis elektronik ini tidak lepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dari sisi etika kedokteran adalah kebocoran data pasien. Penyebab dari kebocoran data ini dapat disebabkan oleh ancaman pada keamanan data ataupun kesalahan dari aspek pengguna. Contohnya, petugas kesehatan yang sedang memasukkan data ke dalam rekam medis lupa untuk menutup kembali device-nya sehingga menimbulkan celah data dapat diakses oleh orang yang tidak
berwenang. Contoh lainnya yaitu serangan dari hacker yang dengan sengaja ingin mencuri data yang ada dalam rekam medis elektronik. Solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah hal-hal tersebut adalah setiap pemakai harus memiliki PIN dan password yang aman atau menggunakan sidik jari sebagai pengenal identitasnya. Selain itu, pemberian akses terhadap data rekam medis juga perlu diberi pengawasan yang ketat dan sistem juga harus dapat mendeteksi siapa saja dan kapan saja data tersebut diakses. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Febriano di Prawira dengan 3 digit NIL 56. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan rekam medis elektronik dari sisi teknologi dan kesiapan sumber daya. Kemajuan teknologi menyebabkan peralihan dari rekam medis yang tulis tangan menjadi rekam medis elektronik. Akan tetapi, peralihan ini juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah tidak ada interoperabilitas sistem. Tidak adanya interoperabilitas sistem ini disebabkan karena perbedaan sistem informasi rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan. Perbedaan ini menyulitkan tenaga kesehatan untuk berbagi informasi jika menggunakan sistem informasi rekam medis elektronik yang berbeda. Solusi dari masalah ini bisa dengan memberikan tenaga kesehatan pelatihan khusus dalam menggunakan 2 atau lebih sistem informasi rekam medis elektronik. Kedua adalah sumber daya kurang yang memadai. Sumber daya yang kurang memadai ini disebabkan karena kebutuhan sumber daya yang lebih untuk keperluan dan perawatan perlengkapan rekam medis elektronik. Solusi dari masalah ini bisa dengan mengalokasi sumber daya yang lebih untuk menjaga dan meningkatkan kualitas rekam medis elektronik. Perkenalkan, nama saya Anastasia Andrea Tanbirius dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dari rekam medis elektronik dari sisi tenaga kesehatan. Tujuan rekam medis elektronik bagi tenaga kesehatan adalah untuk memudahkan akses kepada informasi pasien dan juga keseragaman dalam pengisian rekam medis. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti menambah beban kerja bagi para pengguna karena adanya perubahan budaya kerja yang dari sebelumnya dilakukan dengan rekam medis konvensional. Lalu tantangan kedua yaitu timbulnya rasa terpaksa yang akan berpengaruh dalam kualitas rekam medis. Yang ketiga diperlukan monitoring yang terus-menerus. Dan keempat, perencanaan rekam medis elektronik yang harus dirancang dengan baik. Namun, terdapat juga beberapa solusi untuk tantangan-tantangan tersebut. Pertama, dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang dipenuhi dengan motivasi dan juga pengertian mengenai berbagai manfaat dari rekam medis elektronik, seperti mempermudah sistem pelaporan dan juga tempat penyimpanan rekam medis elektronik. Lalu, solusi kedua yaitu menimbulkan rasa sukarela untuk mengoperasikan rekam medis elektronik. Jika sudah terdapat niat dan motivasi, tentu saja para pengguna akan mengoperasikan rekam medis elektronik dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiorita Agusti dengan 3 digit yang terakhir 150. Aspek mediko-legal membahas tentang aspek medis dan aspek legal rekam medis elektronik yang mendasari tujuan dan latar belakang rekam medis dalam menjembatani hubungan dokter, pasien, dan hukum. Dari segi medis, rekam medis membantu menyimpulkan riwayat masalah pasien sebagai dasar penyembuhan pasien. Rekaman medis elektronik dalam aspek medis menjamin adanya kemudahan pengobatan yang efisien dan juga valid menyesuaikan era digital zaman sekarang. Selain itu, keamanan data pasien yang meskipun saat ini menjadi tantangan, ternyata menguntungkan dari segi kemudahan penyimpanan dan tidak rentan hilang. Kemudian dari aspek hukum, ada beberapa aspek hukum yang menyinggung, yaitu dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 bab 2 pasal 2 ayat 1 yang bisa dilihat pada layar, itu disebutkan bahwa rekam medis dapat dibuat secara elektronik. Jika dihubungkan dengan peraturan transaksi elektronik secara umum pada UU nomor 11 tahun 2008 pasal 9 dan pasal 10 ayat 1 berbicara tentang dokumen elektronik, dalam hal ini termasuk rekam medis elektronik harus dibagikan secara benar atau informasinya valid dan disertifikasi. Sehingga kedua peraturan ini mendukung verifikasi dan kualifikasi rekam medis elektronik dalam dunia kedokteran. Dengan adanya dua aspek hukum tersebut, tanda tangan maupun sertifikat elektronik memiliki jaminan dan kekuatan hukum yang legal sebagai bukti perlindungan terhadap profesi dokter maupun pasien. Kedua aspek ini, yaitu aspek legal dan medis, menjamin adanya keberadaan rekam medis elektronik dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan rekam medis pada umumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Carla Keinoflin Manulang dengan 3 digit NIM terakhir 146. Di sini saya akan mempresentasikan simpulan dari student project kami yang berjudul Rekam Medis Elektronik, Kebutuhan dan Tantangannya. Rekam medis elektronik atau RME merupakan jenis rekam medis yang terkomputerisasi dan digunakan dengan tujuan untuk mencatat data demografi, riwayat penyakit, pengobatan, tindakan, dan lain sebagainya. RME terdiri dari 3 komponen utama, yaitu identifikasi, solusi, dan hasil.
Manfaat RME secara umum seperti meningkatkan hasil profesionalisme dan kinerja manajemen rumah sakit, membantu menghasilkan dokumentasi yang auditable dan accountable, meningkatkan pelayanan operasional pusat pelayanan kesehatan, bahkan dapat mengurangi kesalahan medis hingga 55%. RME memiliki tantangan seperti terjadinya pelanggaran terhadap privasi pasien, kesiapan sumber daya, dan persepsi RME yang membebani tenaga kesehatan. Hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut seperti adanya regulasi data yang boleh diakses dan tidak boleh diakses, sistem yang aman, dan menyadari bahwa RME memudahkan keseragaman pengisian rekam medis. Aspek hukum yang menyinggung keberadaan rekam medis elektronik seperti dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 bab 2 pasal 2 ayat 1, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang dikenal dengan UU ITE pasal 9, dan pasal 10 ayat 1. Sekian dari presentasi kami kelompok SGDB 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih.